Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Kemal Atila dengan NIM 2324101045 dari kelas Data Mining B. Sekarang saya akan menjelaskan pekerjaan saya di lembar kerja mahasiswa yang ke-9 yang membahas metrik evaluasi. Oke, pertama pekerjaan pertama yaitu ulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum namun gunakan studi kasus pada dataset yang ada di PPT. Modelnya bisa disesuaikan dengan dataset. Oke, berikut ada kode-kodenya. Pertama, di kode ini yang harus dilakukan yaitu menginput library yang dibutuhkan dalam kode, yaitu misalnya seperti Pandas untuk manipulasi datasetnya, ya, label encoder untuk mengubah label kategori menjadi angka, terus akurasi score, precision score, recall score, F1 score, confusion metric yang terdapat di skleron metric untuk menjadi metrik evaluasi model. Kemudian kita membutuhkan menggunakan trend test split untuk apa ya? Untuk pemecah tes tes sama trennya. Terus kita membutuhkan decision tree classifier klasifikasi berbasis pohon keputusan. Oke, kemudian kita akan membuat data array yang berisi data 10 mahasiswa. Setiap datanya berisi NIM, yaitu berisi NIM-nya mahasiswa, status sebenarnya mahasiswa sekarang yaitu tidak DO, terus hasil prediksinya yaitu tidak DO atau DO. Oke, setelah itu datanya akan disimpan pada data frame yang disimpan di variabel df. Kemudian kemudian kita menggunakan label encoder yang ditaruh di variabel le untuk mengubah label kategori seperti DO dan tidak DO menjadi angka. Misalnya DO menjadi angka 0, tidak DO menjadi angka 1. Kemudian kita menggunakan fit transformation untuk 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 memakai hasil hmm, hasil encoder itu di YTest sama YPredict. Kemudian kita menggunakan transform yang dipakai untuk pada hasil prediksi dengan mapping yang sama. Bisa dilihat di sini, YT transform akan transformnya di YPredict dan fit transform akan digunakan untuk transform label encoder di YTest. Kemudian kita ngepin akurasinya, evaluasinya. Pertama kita ngepin akurasi call yang menggunakan variabel parameter YTest sama YPredict. Terus dipin, terus yang precision precision pakai precision call yang menggunakan parameter YTest, YPredict dan average-nya non. Terus yang recall memakai kode recall score yang menggunakan parameter YTest, YPredict dan average non. Kemudian F1 score yang menggunakan Y-test dan parameter Y-test, Y-predict dan average node. Kemudian kita ngeprint confusion metricnya menggunakan parameter Y-test yang menggunakan parameter Y-test dan Y-predict. Kemudian bisa dilihat untuk hasil akurasi datasetnya, yaitu hasilnya 70% sesuai dengan labelnya. Terus precisionnya, yaitu yang precision yang pertama yaitu 0,67. Untuk kelas pertama, yaitu yang tidak DO, hmm, yang skornya kelas pertama yaitu skornya 0,67 dan kelas yang kedua yaitu 0,75. Terus hasil recall yang di kelas pertama hasilnya 0,8 dan kelas yang kedua yaitu 0,6. Terus di F1 score hasilnya hasil di kelas pertama yaitu 0,7273 dan hasil yang kelas kedua yaitu 0,67. Terus conclusion metricnya yaitu yang true positif yaitu 4, yang false positif yaitu 1, yang yang false positif 1, terus yang false hmm, yang true false yaitu 3. Oh ya. Oh ya, true negatif yaitu 3 dan false negatif yaitu 2. Jadi akurasi 70%. Oke, em, se- oke itu arti kodenya yaitu yang kedua yaitu jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi
kapan lebih cocok menggunakan recall advance call untuk di kasus tersebut. Dalam studi kasus prediksi mahasiswa dropout ini, pemilihan metrik evaluasi yang tepat sangat penting agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan performa model yang secara kuat. Salah satu metrik yang paling umum digunakan adalah akurasi, yaitu persente dari seluruh prediksi yang benar. Metrik ini cocok digunakan apabila distribusi data antara mahasiswa yang DO dan tidak DO itu seimbang. Dan ketika kedua jenis kesalahan, salah memprediksi DO atau salah memprediksi tidak DO dianggap memiliki dampak yang serupa. Namun, jika data tidak seimbang, misalnya lebih banyak mahasiswa yang tidak DO, maka akurasi bisa menipu. Model yang hanya menebak semua mahasiswa sebagai tidak DO bisa terlihat akurat secara angka, tetapi gagal dalam menangkap kasus DO yang sebenarnya penting. Dalam situasi ini mendeteksi mahasiswa yang berisiko DO menjadi prioritas pertama, maka Petrix Recall menjadi lebih relevan. Recall mengukur seberapa banyak kasus DO yang berhasil dikenali dari seluruh mahasiswa yang sebenarnya DO. Jika nilai recall tinggi, artinya model jarang melewatkan mahasiswa yang berisiko DO, meskipun itu mungkin menghasilkan beberapa prediksi salah terhadap mahasiswa yang sebenarnya tidak DO. Hal ini dapat bermanfaat dalam konteks pencegahan akademik di mana lebih baik salah memberi peringatan daripada tidak mendeteksi sama sekali. Sementara itu, advance call merupakan metode gabungan yang memperhitungkan keseimbangan antara precision, yaitu ketetapan prediksi DO dan recall. Metode ini cocok digunakan ketika distribusi data tidak seimbang dan kita ingin menghindari terlalu banyak kesalahan baik dalam bentuk salah prediksi DO, yaitu false positif, maupun tidak gagal deteksi DO, yaitu false negatif. Dalam konteks pendidikan, advance call memberikan gambaran yang lebih adil tentang seberapa baik model bekerja secara keseluruhan tanpa terlalu memihak satu kelas tertentu. Dengan demikian, dalam studi kasus prediksi DO, akurasi dapat digunakan sebagai metrik pendukung, tetapi recall dan advance call lebih tepat menjadi fokus evaluasi, terutama jika tujuannya untuk membantu kampus mendeteksi dan melakukan intervensi terhadap mahasiswa yang berpotensi mengalami kegagalan studi. Jadi hasil dan analisisnya adalah model berisian mahasiswa dropout menghasilkan akurasi sebesar 70%, yaitu yang berarti 7 dari 10 mahasiswa diprediksi dengan benar. Namun akurasi saja belum cukup untuk menjaminkan performa model yang menyeluruh, terutama dalam kasus seperti yang melibatkan dampak penting terhadap mahasiswa. Melalui confusion metric, diketahui bahwa model gagal memprediksi 2 dari 5 mahasiswa yang sebenarnya DO. Hal ini tercermin dari hasil recall DO yang hanya 60% menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa berisiko DO justru tidak deteksi. Di sisi lain, precision untuk kelas DO sebesar 75%, artinya sebagian besar prediksi DO memang benar. Advance call untuk kelas DO berada di angka 0,67, menandakan performa sedang dan belum seimbang. Dengan demikian, meskipun model cukup baik untuk mengenali mahasiswa yang tidak DO, performanya masih perlu ditingkatkan untuk mendeteksi mahasiswa yang berpotensi DO. Dalam konteks ini, recall dan advance call menjadi metrik yang lebih penting dibandingkan akurasi agar model benar-benar membantu kampus melakukan pencegahan dini terhadap kasus DO. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil evaluasi, model prediksi memiliki akurasi sebesar 7% dengan advance call untuk kelas DO sebesar 0,67. Meskipun akurasi tamat cukup baik, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa model masih kurang optimal dalam mengenali mahasiswa yang benar-benar DO. Bukti pada nilai recall untuk kelas DO yang hanya 60%. Ini berarti ada mahasiswa berisiko DO yang tidak terdeteksi oleh model. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena dalam konteks pendidikan kegagalan mendeteksi mahasiswa DO dapat menghambat upaya pencegahan dan intervensi. Oleh karena itu, matriks seperti recall dan advance call lebih tepat digunakan untuk mengevaluasi model dalam studi kasus ini. Secara keseluruhan, model sudah memiliki performa awal yang cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendeteksi mahasiswa yang beresiko DO. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Saya izin pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.